Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henny Mulyani dengan NIM A1A3250114. Di sini saya akan menganalisis buku yang berjudul Kapitayan. Sebelum memasuki bab Kapitayan, buku ini menjelaskan tentang asal-usul Jawa. Yang pertama, yaitu Jawa Tanah Tua, adalah kenyataan yang menarik bahwa Jawa terbentuk dari sedimen yang sangat tua. Artinya, ketika wilayah lain masih labil, tanah Jawa sudah stabil, sehingga makhluk hidup bisa tumbuh di Jawa. Bisa dikatakan bahwa Jawa adalah tanah tertua di Asia Tenggara. Tanah yang istimewa, Jawa memiliki keistimewaan dibandingkan daerah-daerah lain di Nusantara, yakni tanahnya yang subur dan menyimpan limpahan sumber air. Salah satu karakteristik tanah di Jawa adalah bergunung-gunung. Sebagian gunung itu adalah gunung berapi. Abu vulkanik gunung-gunung berapi inilah yang membuat tanah di Jawa subur. Segala jenis tanaman dapat tumbuh baik di Jawa. Manusia pertama di Jawa. Fosil yang ditemukan di Wajak membuktikan bahwa manusia ras Negroid ini sudah menghuni Jawa sejak 40.000 tahun yang lalu. Mereka inilah manusia pertama di Jawa. Manusia ras Negroid ini jauh lebih maju daripada manusia purba yang sudah ada sebelumnya. Orang-orang Jawa saat ini tidak memiliki genetika ras Negroid karena mereka ini bukan nenek moyang orang Jawa. Orang Jawa asli adalah ras Mongoloid yang datang ke Jawa tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi dengan membawa bahasa dan budaya dari tanah asalnya, yakni Cina Selatan dan sekitarnya. 3 ras besar manusia. Bahasa membuat ikatan sosial di antara manusia semakin kuat. Mereka juga memulai berpikir hal-hal teknis, misalnya membuat alat berburu, membuat alat masak, dan sebagainya. Ini menjadikan pergerakan manusia semakin luas. Mereka terus menjelajah untuk mencari sumber makanan yang diinginkannya. Sebagian meninggalkan Afrika, sebagian asal-usul wilayahnya mereka menuju ke dua arah, hingga membentuk komunitas besar, yaitu ke arah utara menuju Eropa dan ke arah timur menuju Mongolia. Maka dalam perkembangannya ada 3 wilayah geografis yang membentuk fisik manusia menjadi berbeda-beda. 3 wilayah itu adalah Afrika, Eropa, dan Asia. Waktu puluhan ribu tahun membentuk perawakan manusia memiliki ciri khusus seperti warna kulit dan postur tubuh. Inilah yang memunculkan ras-ras. Maka di muka bumi ini ada 3 ras besar manusia. Pertama, ras Negroid dengan ciri berkulit hitam, mereka tinggal di Afrika. Kedua, ras Kaukasoid dengan ciri tinggi kekar dan berkulit putih, mereka tinggal di Eropa. Ketiga, ras Mongoloid dengan ciri bertubuh sedang dan kulit sawo matang. Mereka tinggal di daratan Mongolia. Di antara ras Mongoloid, ada yang melakukan migrasi ke Amerika, melintasi Alaska. Maka orang-orang kutub utara dan penduduk Amerika asli memiliki perawakan seperti orang Cina karena mereka berasal dari ras Mongoloid. Kita akan memasuki bab Kapitayan. Adapun kata taya berasal dari bahasa Sanskerta, artinya kosong. Ketika mendapat awalan pi menjadi pitaya, artinya mengosongkan diri. Lebih umum, pitaya akhirnya diartikan percaya pada kekosongan. Orang yang sudah pitaya berarti dia sudah mengerti, paham, dan sadar ketuhanan. Kata ini mendapat imbuhan ka dan yan menjadi kapitayan, artinya kepercayaan. Maka istilah kapitayan juga memiliki makna kepercayaan secara umum. Pada dasarnya, kapitayan bukan agama karena tidak mengatur tata cara ibadah bagi para pengamalnya. Kapitayan tidak memiliki ritual atau tata cara ibadah yang khusus, berbeda dengan agama yang mengatur tata cara beribadah bagi pemeluknya. Kapitayan tidak bisa dipisahkan dengan kebatinan. Pelakunya disebut penghayatan. Maka
kita bisa menyebut aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan di Jawa ini sebagai kapitayan. Kapitayan adalah jati diri orang Jawa, pasrah, sumarah, sumeleh, narima, ing pandum. Orang yang pitaya harus selalu pasrah pada kehendak Tuhan. Istilah lain dari pasrah adalah sumarah, yakni memasrahkan secara total pada kehendak yang maha kuasa. Kata lainnya adalah sumeleh, artinya meletakkan beban-beban hidup kepada sang pemilik. Maka hidupnya akan menerima ing pandum, menerima takdir ilahi. Dengan begitu, maka hidup terasa ringan, selalu merasa dekat dengan Tuhan.